Pasar monopoli dan oligopoli. Kelompok 3. Pengertian pasar monopoli dan oligopoli. Pengertian pasar monopoli dan pasar oligopoli. Pasar monopoli adalah suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar untuk suatu produk atau jasa tertentu. Penjual tunggal ini memiliki kendali penuh atas harga dan pasokan produk. Pasar oligopoli adalah suatu kondisi di mana hanya ada beberapa penjual yang menguasai sebagian besar pasar untuk suatu produk atau jasa tertentu. Persaingan antara perusahaan oligopoli cenderung terbatas. Ciri-ciri pasar monopoli dan oligopoli. Ciri-ciri monopoli. Yang pertama, hanya ada satu perusahaan yang menguasai seluruh pasar untuk produk atau jasa tertentu. Yang kedua, produk yang ditawarkan tidak memiliki substitusi yang dekat sehingga konsumen tidak punya banyak pilihan. Yang ketiga, perusahaan dapat menentukan harga secara sewenang-wenang tanpa khawatir akan persaingan. Yang keempat, hambatan masuk yang sangat tinggi. Perusahaan baru sangat sulit untuk masuk ke pasar karena adanya berbagai kendala seperti biaya yang tinggi, regulasi yang ketat, atau kepemilikan sumber daya eksklusif. Lalu yang terakhir adalah tidak ada persaingan yang berarti, sehingga perusahaan monopoli dapat memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya adalah ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama adalah hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pasar. Yang kedua adalah keputusan yang diambil oleh satu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain. Yang ketiga adalah hambatan masuk yang tinggi. Sama seperti pasar monopoli, perusahaan baru sulit masuk karena adanya hambatan seperti biaya modal yang besar, teknologi yang kompleks, atau skala ekonomi yang menguntungkan perusahaan besar. Lalu yang keempat adalah persaingan non-harga. Persaingan lebih fokus ke aspek non-harga seperti kualitas produk, layanan publik, jasa, atau iklan. Lalu yang terakhir adalah kolaborasi. Perusahaan-perusahaan oligopoli seringkali melakukan kolaborasi untuk menjaga stabilitas harga dan pasar. Perbedaan pasar monopoli dan oligopoli. Perbedaan pasar monopoli dan oligopoli. Yang pertama, pada pasar monopoli hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Sedangkan pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Yang kedua, pada pasar monopoli, penjual memiliki kendali penuh atas harga dan tidak ada pesaing. Sedangkan pada pasar oligopoli, perusahaan saling mempengaruhi harga dan keputusan produksi. Yang ketiga, pada pasar monopoli sulit bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Sedangkan pasar oligopoli, barang yang dijual bisa serupa atau sedikit berbeda. Kelebihan pasar monopoli dan oligopoli. Kelebihan pasar monopoli dan pasar oligopoli. Kelebihan pasar monopoli adalah perusahaan yang memiliki kontrol penuh atas harga dan pasokan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengenakan harga yang tinggi dan memaksimalkan keuntungan mereka. Kelebihan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi besar untuk masuk pasar. Bagi pengusaha, hal tersebut merupakan keuntungan karena hanya sedikit pesaing. Jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga yang dalam tingkatan tertentu. Kekurangan pasar monopoli dan oligopoli. Kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, pembatasan pilihan. Konsumen tidak memiliki pilihan lain untuk membeli barang karena hanya ada satu pemain di pasar. Yang kedua, eksploitasi pembeli. Monopoli dapat menyebabkan praktik konsumen yang tidak adil. Yang ketiga, kesenjangan pendapat. Keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan, sehingga terjadi kesenjangan dalam pembagian pendapat. Yang keempat, ketergantungan konsumen. Konsumen tidak bisa membeli pada perusahaan lain meski merasa dirugikan. Yang kelima, harga berubah sewaktu-waktu. Harga barang bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa alasan. Yang keenam, biaya produksi dibebankan pada konsumen. Konsumen harus membayar biaya produksi komoditas sehingga tingkat kesejahteraan konsumen menurun. Yang kedelapan,
Hambatan bagi kompetitor baru. Monopoli menciptakan hambatan bagi pesaing untuk memasuki pasar. Hambatan tersebut dapat berupa legalitas, teknologi, dan modal yang besar. Yang terakhir atau kedelapan, yaitu tidak efisien. Pasar monopoli tidak memenuhi kriteria untuk jenis efisiensi sosial yang paling penting, yaitu efisiensi alokatif. Kekurangan pasar oligopoli. Kekurangan pasar oligopoli yaitu sering terjadi kesepakatan di beberapa perusahaan oligopoli untuk mengendalikan harga dan produksi, membutuhkan biaya produksi dan strategi promosi yang cukup besar. Kebutuhan akan iklan akan menaikkan biaya produksi hingga lebih tinggi di atas biaya rata-rata minimum. Contoh pasar monopoli dan oligopoli. Contoh pasar monopoli, yang pertama yaitu perusahaan utilitas seperti PLN, gas, Pertamina, dan air mineral seringkali memiliki posisi monopoli di wilayah tertentu karena infrastruktur yang sangat signifikan dan mahal untuk dibangun oleh perusahaan baru. Yang kedua yaitu perusahaan telekomunikasi. Sebelum era persaingan, perusahaan telekomunikasi seringkali memiliki monopoli di layanan telepon. Yang ketiga yaitu perusahaan kereta api. Di berbagai negara, perusahaan kereta api nasional memiliki monopoli atas jaringan rel kereta api. Yang keempat yaitu perusahaan farmasi. Dalam kasus tertentu, perusahaan farmasi yang memiliki paten eksklusif untuk obat-obatan tertentu dapat dianggap sebagai monopoli sementara. Contoh pasar oligopoli. Yang pertama yaitu industri otomotif. Beberapa perusahaan besar menguasai sebagian besar pasar otomotif dunia seperti Toyota dan sebagainya. Yang kedua yaitu industri minuman ringan. Seperti Coca-Cola dan Pepsi adalah dua pemain dominan di industri minuman ringan global. Yang ketiga yaitu industri teknologi seperti perusahaan Apple, Samsung, dan Google mendominasi pasar smartphone dan sistem operasi. Yang keempat yaitu industri penerbangan. Maskapai penerbangan besar seperti American Airlines, Delta Airlines, dan lain sebagainya memiliki pangsa pasar yang signifikan di banyak rute penerbangan. Yang kelima yaitu industri semen. Beberapa perusahaan menguasai sebagian besar pasar semen di berbagai negara. Terima kasih.